Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Umroh, anak HKI angkatan 2020. Saya akan mempresentasikan tentang Jasar Auda dan juga hasil pemikirannya. Yang pertama mungkin langsung saja ke biografinya Jasar Auda. Jasar Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang mana memberikan warna baru dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal mengenai konsep makosid asyariah. Jadi Jasar Auda ini adalah seorang tokoh filsuf modern yang mana dia ini memiliki pemikiran tentang makosidus syariah. Beliau ini adalah seseorang tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam maupun di dunia Barat. Hal ini tidak terlepas dari pendidikan maupun karir beliau yang ditempuh di Kairo, yang mana berlanjut ke Kanada hingga sampai ke London. Jadi bisa diartikan Jasar Auda ini adalah seorang tokoh yang mana sangat-sangat terkenal dan juga pendidikannya juga tidak dapat diragukan lagi, entah itu di dunia Islam maupun di dunia Barat. Jasar Auda ini dilahirkan di Kairo, Mesir. Pendidikan Jasar Auda dimulai di Kairo. Jadi karena beliau ini lahirnya di Kairo, maka pendidikannya juga berawal dari Kairo. Beliau adalah seorang sarjana teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998. Selain itu pada tahun 2001 beliau mendapat gelar BA. BA ini adalah sarjana muda. Jasar Auda ini adalah sebuah pendiri Makosid Research Center sekaligus sebagai direkturnya di London. Jadi beliau adalah pendiri salah satu bentukan yang bernama Makosid Research Center sekaligus sebagai direkturnya juga. Adapun karya-karya beliau ini kurang lebih sekitar 25 buku yang mana ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Beberapa di antaranya diterjemahkan ke dalam 25 bahasa juga. Terdapat beberapa karya intelektualnya yang telah dipublikasikan secara massal, di antaranya yaitu berjudul Antara Syariat dan Politik, Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi, Ijtihad Berdasarkan Al-Maqasid, Mengkritik Teori An-Nasakh, Kata-kata Mutiara, Sebuah Perjalanan dengan Ibnu Amma terhadap Studi Islam di Perguruan Tinggi, Ekonomi Pengetahuan, dan Al-Maqasid Asyariah. Yang kedua, langsung saja ke latar belakang pemikiran Jasar Auda mengenai Maqasid Asyariah. Pemikiran Jasar Auda dalam mengkaji ulang Maqasid Asyariah sebagai filsafat hukum Islam ini dilatar belakangi oleh anggapannya terhadap Maqasid Asyariah klasik sebagaimana telah dicetuskan para ulama terdahulu seperti Asy-Syatibi dan yang lain sebagainya, yang mana sudah sangat tidak relevan dengan kondisi umat muslim saat ini. Jadi pemikirannya ini didasari dengan dia menyadari bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam Islam ini sudah tidak relevan dengan kondisi umat muslim saat ini. Menurut beliau, Maqasid Asyariah klasik tidak holistik, melainkan lebih bersifat aplikasi tertentu. Kemudian lebih menekankan aspek literal daripada moral, hanya bersifat satu dimensi dan tidak multidimensi, lebih dekonstruksi daripada rekonstruksi. Jadi beliau berpikir bahwa Maqasid yang klasik itu sudah sangat jauh dari peradaban kita seperti itu. Jadi maka dari itu latar belakang pemikirannya itu disebabkan dengan rasa yang tidak relevan gitu, tidak relevan dengan hukum-hukum yang klasik. Adapun alasan ketidakrelevanan Maqasid Asyariah tersebut menurut Jasar Auda dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, ruang lingkup Maqasid klasik. Yang kedua, Maqasid klasik cenderung bersifat individu dan kurang bersifat masyarakat. Yang ketiga, Maqasid klasik tidak memuat kebanyakan nilai-nilai dasar dan universal seperti prinsip keadilan dan kebebasan. Yang keempat, Maqasid klasik disimpulkan dan mempelajari literatur fikih dan bukan sumber aslinya. Jadi yang pertama, ruang lingkup Maqasid klasik adalah keseluruhan hukum Islam, namun mereka gagal memasukkan tujuan khusus untuk keputusan tunggal atau kelompok. Yang kedua ini, Maqasid klasik cenderung bersifat individu. Lalu yang ketiga ini terlalu banyak nilai-nilai dasar. Yang keempat ini literatur fikih dan bukan sumber aslinya, disimpulkannya melalui literatur fikih.
Menurut Auda, maqasid asyariah klasik yang lebih bersifat individual, yakni protection, perlindungan, dan preservation, pelestarian itu harus direorientasikan menjadi maqasid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan. Dan reorientasi inilah kiranya yang menjadi pembela antara pemikiran Auda dengan pemikiran ulama-ulama usul fiqh dahulu. Jadi latar belakangnya itu seperti itu, ada empat hal yang mana membuat Jasar Auda ini memiliki hasil pemikiran tentang maqasid asyariah, yakni kurang lebihnya karena beliau berpikir bahwa maqasid syariah klasik ini tidak relevan dengan kehidupan masyarakat muslim pada zaman sekarang. Sedangkan ruang lingkup pemikiran Jasar Auda ini, yang pertama adalah usul fiqh, lalu yang kedua filsafat sistem, lalu yang ketiga kajian terhadap usul fiqh kontemporer. Jadi seperti ini. Ruang lingkupnya yang pertama usul fiqh. Jadi Auda memfokuskan kajiannya pada wilayah usul fiqh, meskipun dalam pembahasannya pasti akan terkait dengan fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, contohnya produk fikih yang digunakan untuk mengilustrasikan dampak partikel dari teori fundamental usul fiqh. Kemudian kaidah dari ilmu hadis dan tafsir dibahas dalam konteks hubungan dengan usul fiqh. Kemudian maqasid sebagai fundamental metodologi dari usul fiqh itu sendiri. Jadi seperti itu. Adapun kajian terhadap usul fiqh periode klasik dan pertengahan ini, Jasar Auda melakukan peninjauan secara historis baik terhadap imam madhab maupun produk hukum Islam. Pada periode ini ada 9 madhab fikih yang beliau kaji, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari, Zaidi, Zahiri, Ibadi, dan Mu'tadili. Lalu yang terakhir yakni filsafat sistem. Filsafat sebagai bidang logika. Dalam hal ini Auda membatasi kajiannya pada filsafat hukum dan teori postmodern. Logika adalah jantung dari pemikiran tentang hukum termasuk hukum Islam. Filsafat hukum dalam pengertian modern yang dikaji oleh Auda yaitu bagaimana filsafat hukum Islam dapat memberikan manfaat secara konseptual maupun struktur, khususnya pada pengembangan berbasis sistem yang sedang gencar-gencarnya dikembangkan oleh para filsuf modern. Lalu kita berlanjut pada pembahasan metodologi yang digunakan oleh Jasar Auda. Metodologi yang digunakan yakni teori tentang maqasid asyariah, yang kedua pendekatan sistem, pendekatan sistem ini sendiri dibagi lagi, yakni sifat kognitif sistem hukum Islam, lalu yang kedua keutuhan sistem hukum Islam, ketiga keterbukaan sistem hukum Islam, keempat keterkaitan antar tingkatan dalam hukum Islam, kelima multidimensional sistem hukum Islam, keenam yang terakhir kebertujuan sistem hukum Islam. Adapun pendekatan Jasar Auda ini secara multidisipliner. Pendekatan yang digunakan oleh Jasar Auda dalam mengkaji maqasid asyariah yaitu bahwa dalam mengembangkan maqasid asyariah sebagai suatu disiplin teori hukum Islam, maka sangat dibutuhkan disiplin-disiplin ilmu lain atau konsep-konsep keilmuan yang lain. Karena pembahasan tadi sudah mencapai pada titik metodologi yang digunakan, maka yang terakhir kita akan membahas tentang pemikiran kontemporernya Jasar Auda, hasil pemikirannya. Menurut Auda, adakah yang salah dengan hukum Islam hingga ia dijadikan kambing hitam atas permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terjadi? Menurut dia, ada 3 hal yang harus ditinjau kembali, yaitu yang pertama, jika yang dimaksud dengan hukum Islam adalah syariah atau wahyu yang telah diterima, oleh Nabi kita, yang mana dipraktekkan sebagai pesan dan misi hidupnya, yaitu Al-Quran dan tradisi kenabian, maka sesungguhnya tidak ada yang salah. Hal ini dikarenakan kebenaran Al-Quran bersifat mutlak.
Yang kedua, jika yang dimaksud dengan hukum Islam adalah fikih, yaitu kumpulan mengenai pendapat hukum yang diberikan oleh berbagai ahli hukum dari berbagai mazhab pemikiran dalam hal penerapan syariah terhadap berbagai situasi kehidupan nyata, mereka selama 14 abad yang lalu juga tidak salah. Hal ini dikarenakan antar ulama fikih saling memberikan koreksi dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk sesuatu yang salah. Jadi hasil pemikiran yang pertama ini lebih ke peninjauan kembali hukum Islam. Ya. Lalu yang kedua, klasifikasi maqasid syariah menurut ulama klasik dan menurut Yasir Auda. Secara bahasa, maqasid artinya tujuan, prinsip, maksud, dan akhir. Maqasid hukum Islam berarti tujuan. Dibalik keputusan-keputusan atau hukum secara Islami. Jadi maqasid syariah adalah tujuan dibalik keputusan-keputusan yang mana ditetapkan oleh hukum Islam. Sehingga maqasid di sini bisa diartikan sebagai sebuah hikmah. Menurut Auda, maqasid syariah klasik yang lebih bersifat individual, yakni perlindungan dan preservation atau pelestarian, itu harus direorientasikan menjadi maqasid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan. Jadi menurut beliau maqasid syariah ini harusnya lebih bersifat universal atau kemasyarakatan. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa Yasir Auda ini sedikit tidak setuju dengan maqasid syariah klasik, karena menurut beliau maqasid syariah yang klasik ini tidak relevan dengan pemikiran, dengan kondisi masyarakat muslim saat ini. Contoh seperti kenapa pada zaman dulu itu perempuan harus memiliki wali ketika menikah. Itu kan dikarenakan pada zaman dahulu perempuan ini bisa dibilang cukup bodoh, tidak berpendidikan, dan mereka tidak mengenal dunia luar. Berbeda dengan perempuan masa kini yang mana mereka lebih pintar, mereka lebih tahu kondisi mereka, dan mereka ini lebih memahami apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi seharusnya perempuan masa kini juga tidak perlu wali seperti itu. Itu contoh kecilnya dari hasil pemikiran Yasir Auda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila keterangan saya ini kurang bagus, kurang baik dalam hal penyampaian, dalam segi suara atau apa. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.